Pada suatu malam, Dinai Darko, seorang ilusionis sekaligus pengamat fenomena spiritual, dihubungi untuk menghadiri sebuah acara kebudayaan yang dipimpin langsung oleh Kang Deddy Mulyadi. Acara itu digelar di sebuah kampung tua yang dipercaya menyimpan jejak leluhur, di mana pepohonan besar menjulang tinggi dan suasana mistis sangat terasa. Ketika Kang Deddy duduk bersama warga, membicarakan tentang nilai-nilai kearifan lokal dan cerita leluhur, Dinai Darko mulai merasakan getaran aneh. Suasana seakan berubah hening, angin berhenti berembus, dan hawa dingin menyelimuti. Dinai, yang terbiasa membaca energi gaib, tiba-tiba melihat cahaya putih berkilauan muncul di belakang Kang Deddy. Cahaya itu bukan seperti lampu atau pantulan, melainkan sosok gaib bersinar dengan wajah teduh, berpakaian layaknya seorang tokoh spiritual zaman dahulu. Warga sekitar tidak menyadari apa-apa, hanya Dinai yang bisa melihat jelas sosok tersebut. Cahaya itu seolah mengitari dan melindungi Kang Deddy, membuat suasana terasa sakral dan menenangkan. Dengan wajah terkejut, Dinai berkata lirih, "Astagfirullah, ini bukan ilusi, bukan trik. Sosok ini nyata. Kang Deddy dijaga oleh makhluk mulia." Yang lebih mengejutkan, ketika Kang Deddy menyampaikan petuah tentang pentingnya hidup sederhana dan menjaga alam, cahaya sosok gaib itu semakin terang hingga sebagian warga merinding tanpa tahu penyebabnya. Dinai Darko pun akhirnya mengakui kepada para hadirin setelah acara usai bahwa ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika atau trik sulap. Ia menegaskan bahwa Kang Deddy memiliki energi spiritual yang begitu kuat dan selalu ada sosok gaib yang melindunginya. Sejak malam itu, cerita tentang pengalaman Dinai Darko menjadi perbincangan hangat. Banyak yang percaya bahwa di balik karisma Kang Deddy Mulyadi ada kekuatan gaib yang senantiasa mendampinginya. Malam semakin larut. Setelah cahaya gaib itu muncul, Dinai Darko tidak bisa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Sosok bersinar itu berdiri tegak dengan tatapan penuh wibawa, seolah sedang memperhatikan setiap gerak-gerik Kang Deddy. Sesekali, sosok tersebut menganggukkan kepala ketika Kang Deddy mengucapkan kalimat-kalimat bijak tentang leluhur dan adat, seolah-olah ia mengamini, bahkan mendukung penuh apa yang disampaikan. Dinai Darko mencoba mendekat dengan alasan ingin melihat lebih jelas, namun tubuhnya justru terasa berat, seperti ada energi tak kasat mata yang menahannya. Keringat dingin mulai bercucuran, meski udara malam terasa menusuk. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, beberapa warga yang duduk di barisan belakang mulai merinding bersamaan. Mereka mengaku mencium bau wangi kemenyan dan bunga melati, padahal tidak ada yang menyalakan dupa atau membakar kemenyan di tempat itu. Dinai semakin yakin bahwa ia bukan satu-satunya yang merasakan kehadiran gaib itu. Bahkan ada seorang sesepuh desa yang berbisik lirih. Ada yang datang malam ini. Dia bukan sembarang makhluk, tapi utusan dari alam leluhur. Semakin lama, sosok bersinar itu berubah semakin terang, hingga siluetnya terlihat jelas. Jubah panjang, wajah penuh keteduhan, dan di tangannya memegang sesuatu seperti tongkat pusaka. Dinai Darko menatap Kang Deddy dengan wajah terkejut. Ia ingin berbicara, namun lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia hanya bisa berkata, "Ini bukan sekadar cahaya gaib. Ini adalah penjaga Kang Deddy." Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan dengan suara yang aneh, seperti bisikan-bisikan halus. Beberapa warga menoleh ke kiri dan kanan mencari sumber suara, namun tidak ada siapapun. Dinai Darko semakin terpaku. Sosok bersinar itu kini mengangkat tongkat pusaka yang dipegangnya, lalu menancapkannya ke tanah. Seketika, tanah bergetar halus seolah memberikan tanda. Saat itu pula, Kang Deddy berhenti berbicara, menundukkan kepala, dan hening tercipta selama beberapa detik. Di sela keheningan itu, terdengar suara gamelan samar-samar dari arah hutan. Padahal
Tidak ada alat musik sama sekali di lokasi tersebut. Suaranya pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk semua yang hadir berdiri tegak. Wajah Denai Darko semakin pucat. Ia sadar apa yang dilihatnya bukan sekadar penampakan, melainkan sebuah manifestasi energi leluhur. Sosok bersinar itu menoleh perlahan ke arahnya. Tatapan mata sosok gaib itu terasa menusuk, dalam, dan tak bisa dihindari. Dinai gemetar hebat. Pandangannya berkunang-kunang, dan saat itu ia mendengar suara bergema di dalam kepalanya. "Jangan takut, kau dipilih untuk menyaksikan, bukan untuk membongkar segalanya." Tubuh Dinai hampir terhuyung jatuh, tapi ada seorang warga yang segera menopangnya. Warga itu heran kenapa Dinai tampak begitu lemah, padahal tidak ada yang terjadi secara kasat mata. Sementara itu, sosok bercahaya masih berdiri tegak di belakang Kang Dedi. Semakin lama, auranya meluas hingga membuat area sekitar terasa terang walau malam sudah pekat. Beberapa warga bahkan merasa cahaya itu menyentuh kulit mereka, hangat, namun menimbulkan rasa haru mendalam tanpa alasan yang jelas. Cahaya dari sosok gaib itu semakin berkilau, membuat area sekitar terasa seperti diterangi obor raksasa. Dinai Darko yang masih ditopang warga mulai mengatur napasnya, berusaha tetap sadar. Namun, matanya tak bisa lepas dari pandangan tajam makhluk bercahaya itu. Tiba-tiba, sosok tersebut menggerakkan tangannya perlahan, seperti memberi isyarat. Dari gerakan itu, cahaya berubah membentuk simbol aneh di udara, menyerupai aksara kuno yang berpendar, lalu menghilang begitu saja. Dinai tercengang. Ia mencoba memahami simbol itu, tapi semakin ia menatap, kepalanya terasa berat, seakan ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam pikirannya. Di saat yang sama, seorang sesepuh desa yang duduk di sudut tiba-tiba berucap lirih, Itu adalah tanda leluhur. Hanya orang tertentu yang bisa melihatnya." Mendengar itu, Denai merasakan bulu kuduknya semakin berdiri. Ia sadar simbol yang diperlihatkan bukan sembarangan, melainkan sebuah pesan rahasia. Angin kembali bertiup, kali ini jauh lebih dingin, membuat semua orang menggigil. Pohon-pohon besar di sekitar lokasi berguncang keras seolah ada yang menggetarkannya. Dari dalam hutan terdengar suara-suara berat, seperti orang banyak yang melantunkan doa kuno. Sosok bercahaya itu kemudian menundukkan kepala, lalu mengarahkan pandangannya tepat ke arah Dinai Darko. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak bersuara, namun jelas terbaca. "Jaga dia sampai waktunya tiba." Dinai terperanjat, tubuhnya seolah tersetrum, jantungnya berdetak tak terkendali. Ia tahu kata-kata itu ditujukan kepadanya, namun ia tak berani membalas. Kang Dedi yang dari tadi tampak tenang, tiba-tiba memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Sesaat setelah itu, beberapa warga mengaku melihat bayangan samar menyerupai kerumunan sosok gaib berdiri di antara pepohonan mengelilingi tempat itu. Suasana berubah semakin mencekam. Dinai Darko hanya bisa menatap Kang Dedi dan sosok bercahaya itu dengan perasaan bercampur aduk antara kagum dan takut. Ketegangan semakin menjadi-jadi. Angin berhenti berembus, udara terasa padat seperti menahan napas. Dinai Darko berdiri kaku, matanya masih terkunci pada sosok bercahaya di belakang Kang Dedi. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara berat dan bergema. Suara itu jelas, namun tidak berasal dari satu orang. Seolah ratusan suara menyatu, melantunkan nama yang sama berulang kali. "Deni, Deni, Deni." Dinai terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu terdengar langsung ke dalam kepalanya, membuat telinganya berdenging. Warga sekitar hanya mendengar bisikan samar seperti desir angin, tapi bagi Denai, suara itu begitu nyata. Sosok bercahaya itu masih menatapnya dengan ekspresi tenang namun penuh wibawa. Cahaya di sekelilingnya semakin menyala, hingga bayangan pohon di sekitar bergetar dan bergerak tak beraturan. Dinai mencoba menutup telinganya, namun sia-sia. Suara gaib itu semakin keras, kini seakan datang dari segala arah. Dari tanah,
dari langit, dari pepohonan, bahkan dari dalam dadanya sendiri. Denny, kau dipanggil, kau dipilih. Keringat deras mengalir di wajahnya. Dinai merasa kedua kakinya melekat kuat di tanah, tidak bisa bergerak. Nafasnya terengah-engah dan pandangannya berkunang. Seorang warga yang memperhatikan Dinai berteriak kecil karena melihat bayangan hitam menjalar di tanah menuju arah kaki Dinai. Bayangan itu bergerak cepat, lalu berhenti tepat di bawah tempatnya berdiri. Saat itu, sosok bercahaya mengangkat tangannya sekali lagi. Cahaya putih menyebar, menutupi bayangan hitam tersebut hingga lenyap dalam sekejap. Namun, gema suara gaib yang memanggil nama Dinai masih terdengar jelas, semakin dalam, semakin menusuk. Suara gaib yang memanggil namanya masih terus bergema, membuat kepala Dinai semakin berat. Ia hampir tak mampu menahan rasa takut bercampur penasaran yang menekan dadanya. Tiba-tiba, pandangan Dinai menjadi kabur. Cahaya dari sosok gaib itu berubah, semakin menyilaukan, hingga menutupi seluruh penglihatannya. Dalam sekejap, ia merasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya, masuk ke dalam ruang yang asing dan penuh cahaya putih. Di ruang itu, ia melihat kilasan-kilasan bayangan masa lalu. Sosok-sosok leluhur dengan pakaian adat kuno duduk bersila, mengelilingi api unggun, memegang benda-benda pusaka. Di antara mereka, ada satu sosok yang berdiri lebih tinggi, memegang tongkat yang sama dengan yang kini dipegang sosok bercahaya di belakang Kang Dedi. Dinai tercekat. Ia sadar bahwa sosok gaib yang ia lihat bukan sekadar penampakan, melainkan roh leluhur yang menjaga garis keturunan dan tanah leluhur. Dan kini, entah bagaimana, ia diperlihatkan langsung pada inti kekuatan itu. Dalam keadaan setengah sadar, Dinai mendengar suara dalam kepalanya. Engkau saksi, jangan hanya melihat dengan mata, tapi dengan hati. Sosok ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Kilasan itu kemudian berganti. Dinai melihat sosok Kang Dedi sedang berjalan di tengah hutan, diiringi cahaya yang sama. Di sekitarnya, bayangan makhluk-makhluk gelap berusaha mendekat, namun selalu terhalang oleh pancaran sinar tersebut. Dinai menggigil. Ia menyadari sosok bercahaya itu bukan hanya pelindung, melainkan juga penolak segala kegelapan yang mencoba mendekati Kang Dedi. Saat Dinai tersadar kembali, matanya terbuka. Ia sudah kembali di tempat semula, berdiri dengan napas terengah-engah. Sosok bercahaya itu masih ada, kini menatapnya lebih dalam, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang lebih besar lagi. Dinai Darko berdiri dengan tubuh lemas, namun matanya tetap tertuju pada sosok bercahaya yang kini semakin mendekat. Cahaya itu begitu terang hingga membuat seluruh warga terdiam, meski sebagian besar dari mereka tak benar-benar melihat wujudnya. Lalu, sosok itu mengangkat tangannya dan di udara muncul kembali simbol-simbol kuno bercahaya, kali ini membentuk lingkaran besar yang mengelilingi Kang Dedi. Dinai merasakan getaran kuat di dadanya, seperti ada sesuatu yang dititipkan langsung ke dalam hatinya. Suara gaib kembali terdengar, kali ini jelas dan tegas. Tugasmu hanya satu, menjadi saksi. Rahasiakan yang tak pantas diungkap, sampaikan hanya yang pantas diketahui. Setelah itu, sosok bercahaya perlahan memudar, cahayanya menyatu dengan tubuh Kang Dedi, hingga akhirnya hilang seolah tak pernah ada. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara jangkrik malam. Warga bingung melihat perubahan ekspresi Dinai yang pucat bercampur haru. Kang Dedi dengan tenang hanya tersenyum tipis dan berkata lirih kepada Dinai, "Apa yang kau lihat, biarlah menjadi rahasia antara kita dan leluhur." Dinai terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa malam itu ia bukan hanya menyaksikan fenomena gaib, tetapi juga sebuah pesan besar tentang penjagaan dan warisan leluhur yang tak semua orang bisa pahami. Sejak kejadian itu, Dinai Darko tidak pernah lagi memandang fenomena mistis hanya sebagai ilusi atau trik pikiran. Ia tahu ada dunia lain yang benar-benar nyata, dan malam itu
ia sudah menjadi salah satu saksi kebenarannya.